Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita lanjutkan ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا, maka jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu, fattaqu, maka takutlah kalian, an-nar, terhadap neraka, allati, yang waquduha, bahan bakarnya, an-nasu, adalah manusia, wal hijaratu, dan bebatuan, u'iddat, yang neraka itu telah disiapkan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Ayat yang ke-24 kelanjutan dari ayat sebelumnya, yang merupakan lanjutan ayat yang ke-23, yang mana di ayat yang ke-23 Allah menantang orang-orang musyrikin yang ragu terhadap Al-Quran agar mereka mendatangkan satu surat saja semisal Al-Quran yang datangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala al-musannif, fa illam taf'alu fima madha, maka jika kalian tidak mampu dalam hal yang telah lalu, maksudnya tidak mampu mendatangkan satu surat seperti satu surat yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu abadan, selama-lamanya, fima baqiya, dan kalian tidak akan pernah mampu selama-lamanya, fima baqiya, pada apa yang tersisa setelahnya. Maksudnya mendatangkan satu surat seperti satu surat yang telah disampaikan dalam Al-Quran, dan satu surat-surat berikutnya yang akan datang, yang ada di dalam Al-Quran nanti setelahnya sampai akhir Al-Quran. Karena ayat ini menantang orang-orang musyrikin yang ragu terhadap Al-Quran, sementara Al-Quran masih terus turun, belum berakhir. Sehingga mereka tidak akan mampu mendatangkan satu surat yang semisal surat-surat Al-Quran yang sudah berlalu dan surat-surat yang akan datang, maksudnya begitu. Abadan, selama-lamanya, fima baqiya, dalam ayat-ayat yang terus akan ada. Wa innama qala dzalika li bayanil i'jazi, dan hanyalah Allah mengatakan itu, ya, Allah mengatakan seperti itu, li bayanil i'jazi, untuk menjelaskan i'jaznya, ketidakmampuannya, untuk menunjukkan ketidakmampuannya orang-orang musyrikin. Wa annal Qur'ana kana mu'jizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu, di mana, ajazu, di mana mereka orang-orang musyrikin tidak mampu, anil ityani bimislihi, di mana mereka tidak mampu mendatangkan dengan yang semisalnya. Semisal apa? Yang ada dalam Al-Quran. Qauluhu fattaqun nar, ya, firman Allah, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, ay fa'aminu, maka berimanlah kalian, karena kalian enggak akan mampu. Kalau memang kalian tidak akan mampu, takutlah kepada neraka, maksudnya berimanlah kalian, wattaqu, dan takutlah kalian dengan keimanan kalian itu terhadap neraka. Allati waquduhan nasu, yang mana bahan bakarnya neraka adalah manusia. Ya.
Wal hijaratu, dan bebatuan. Bahan bakarnya neraka yang digunakan untuk membakar orang-orang kafirin musyrikin adalah manusia dan bebatuan. Manusia yaitu orang-orang kafirin itu sendiri dan bebatuan-bebatuan. Qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa aktsarul mufassirin, dan juga kebanyakan banyak dari ahli tafsir mengatakan yakni hijaratul kibrit. Hijarah di situ, bebatuan di situ maksudnya bebatuan, yaitu yang dimaksud adalah batu belerang. Kenapa batu belerang? Li'annaha aktsarul tihaban. Karena batu belerang itu akan lebih banyak nyala. Batu belerang itu nyalanya lebih kuat. Wakila, dan dikatakan jam'ul hijarah, jam'al hijarata, dan dikatakan bahwasanya bebatuan itu mencakup semua bebatuan. Wa huwa dalilun, dan itu sebagai dalil ala idhamin nar, dan itu menjadi dalil atas betapa besarnya neraka, sehingga bahan bakarnya semua bebatuan yang ada. Wakila, dan dikatakan arada bihal asnama, Allah menghendaki bebatuan tersebut maksudnya adalah patung-patung. Kenapa yang dimaksud adalah patung-patung? Li'anna aktsara asnamihim, karena kebanyakan patung-patung mereka kanat manhutatan minal hijarah, karena mayoritas patung-patung mereka adalah dipahat dari bebatuan. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, itu menjadi bahan bakar neraka jahannam. Jadi sesembahan orang musyrikin dalam ayat itu dikatakan hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar jahannam. Apakah yang dimaksud sesembahan orang musyrikin? Patung-patung yang terbuat dari batu kebanyakan. Sehingga sebagian ahli tafsir ya menafsirkan bahwasanya hijarah, bebatuan di situ adalah patung, maksudnya patung yang terbuat dari batu ya. Jadi ada yang menafsirkan seperti Ibnu Abbas menafsirkan batu dari belerang, batu belerang ya, tidak bertentangan, baik yang ditafsirkan Ibnu Abbas batu dari belerang ataupun yang menafsirkan yaitu bebatuan-bebatuan secara umum, karena pada dasarnya semuanya masuk ya, semuanya masuk, termasuk batu-batu yang menjadi bahan untuk membuat patung-patung yang disembah. U'iddat lil kafirin, huyiat lil kafirin, neraka itu disiapkan, u'iddat huyiat, disiapkan lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana Allah mengingatkan orang-orang musyrikin yang mereka tidak akan pernah mampu membuat satu surat pun yang menyamai satu surat di dalam Al-Quran ya, padahal Al-Quran itu disampaikan oleh seorang yang buta huruf, yang menunjukkan itu tidak mungkin bahwa Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran seperti tuduhan mereka orang-orang musyrikin. Buktinya mereka yang ahli fasahah, ahli bahasa Arab tidak bisa menandingi membuat satu surat seperti dalam Al-Quran, padahal Muhammad SAW buta huruf. Gak mungkin kok Nabi Muhammad sehebat itu bisa membuat ayat-ayat, kalimat-kalimat, surat-surat dalam Al-Quran yang begitu indah dan sempurna, yang ahli fasahah, orang-orang ahli bahasa Arab dari kalangan Quraisy pun tidak bisa menandingi. Kan gak masuk akal. Yang ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan buatan Muhammad SAW, tapi Al-Quran adalah datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, Allahu alam bissawab.